Nah, gitu ya guys. Turut 2000 Persoalan waris juga aku bisa. Terus apa lagi? Tapi kalau persoalan tanah seperti yang tadi Ila tanyakan kepada aku belum berwenang untuk itu karena aku belum PPAT. Aku harus ujian dulu. Tapi aku bisa membantu menjawab kenapa harga notaris dan ataupun PPAT itu kesannya terlihatnya mahal. Pertama, tanggung jawabnya besar, resikonya besar, karena tanggung jawab kita itu bukan cuma ke Allah tapi juga ke negara. Itu yang paling penting, karena produk atau akta yang kita hasilkan itu adalah sebagai alat bukti tertinggi di muka persidangan yang mempunyai kepastian hukum. Seperti itu. Jadi kalau ada kenapa-kenapa, tanggung jawabnya itu sampai nanti kita meninggal. Gitu. Walaupun nanti kita udah pensiun, kita tetap membawa tanggung jawab itu. Karena itu di bawah nama kita sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik. Itu pertama yang harus kalian tahu. Kedua, pendidikan untuk menjadi seorang notaris dan PPAT itu nggak kelihatan. Itu panjang sekali, membutuhkan kurang lebih 10 tahun. Jadi perjalanannya itu panjang sekali, melebihi perjalanan seorang dokter. Itu kedua. Dan ketiga, kita pun memang sudah ada aturannya, sudah tertulis ya di UU JN bahwa berapa sih sepantasnya minimal honorarium untuk seorang notaris. Bisa dicek sendiri di UU JN berapa honorarium yang pantas untuk kita. Jadi kalau dibilang mahal harusnya enggak ya, karena tanggung jawabnya memang sebegitu besarnya. Perjalanannya juga nggak mudah gitu. Dan kita kan memang menilai dari harga aset juga gitu. Orang-orang awam melihatnya, oh enak banget cuma tinggal tanda tangan doang. Tapi kan nggak semudah itu. Tapi karena ini adalah profesi. Bayarannya mahal. Iya, karena ini adalah profesi yang disumpah di hadapan Tuhan. Sumpah serapah. Iya, bukan sumpah serapah dong. Sumpah yang di hadapan Tuhan dan di hadapan negara bahwa kita berjanji sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta akan selalu amanah, bertanggung jawab atas hal-hal yang kita lakukan gitu. Jadi please jangan tawar-tawar hargaku nanti ya, karena ya udah kalau nggak mau sok cari yang lain, nggak apa-apa, nggak masalah, karena perjalanannya panjang. Aku ini pengen ini ngurusin ini warisan tapi masalahnya adalah nggak ada yang mau ngasih aku warisan. Bercanda bercanda nih orang. Bisa diatur nggak? Udah Bisa diatur nggak? Aku pengen ngurus warisan. Tapi masalahnya nggak ada yang mau ngasih aku warisan. Itulah gimana tuh? Apa yang mau diwariskan itu kan pertanyaannya. Bisa nggak diurus? Gitu. Aku tuh kalau lagi ngejelasin aku nggak bisa kayak diganggu, nggak bisa. Suruh jadi dosen tuh ya Emang asdos dia. 2 tahun lalu aku pernah jadi asisten dosen di mata kuliah Entertainment and Sports Law di UI. Aku udah 2 tahun. Aku yang full ngajarin entertainment law sama sports law, terkadang aku juga sempat ngajarin gitu. Sempet juga ditawarin untuk jadi dosen tetap UI, tapi permasalahannya aku harus ambil S3. Sementara aku masih mikir-mikir dan mempertimbangkan apakah waktuku, pikiranku, fokusku sudah siap untuk menjalani S3 atau belum. Karena kalau pertimbangannya kalau di UI otomatis aku harus ambil S3-nya di UI juga atau S3 di luar negeri, semisal di Australia atau UK atau mungkin US gitu. Which is S3 itu memakan waktu kurang lebih nggak kurang sih 4 tahun.
4 tahun untuk S3 itu. Karena disertasinya itu cukup lama. Karena kan kita harus nulis disertasinya tuh lama gitu. Kalau di UI kalau nggak salah 6 bulan sampai setahun belajarnya, sisanya tuh disertasi semua gitu. Dan memang kalau mau S3 itu harus ada promosi juga dari dekan atau guru besar UI. Sebenarnya kalau aku mau, aku udah dapet itu. Cuma aku lagi mempertimbangkan apakah aku mampu, aku sanggup, dan aku fokus untuk menjalani itu. Itu posisinya kalau aku memang menjadi dosen. Waktu itu udah ditawarin seperti itu, daripada aku jadi asdos terus. Jadi aku juga bisa menjadi dosen pembimbing kalau aku udah jadi dosen tetap UI. Kenapa pilihannya di UI? Karena memang dari S1, S2 udah di UI. Jadi otomatis mereka berharap S3 aku juga pasti di UI. Nggak mungkin dong tiba-tiba di universitas lain. Enggak gitu. Karena mereka juga ada standarnya sendiri kalau mau jadi dosen di UI gitu. Gitu guys, aku juga sebenarnya udah berpikir sebelum aku lulus notaris itu, apakah aku S3 nggak ya gitu. Tapi setelah satu dan lain hal, aku mempertimbangkan kayaknya buat sekarang aku belum dulu untuk ngambil S3. Tapi aku nggak tahu ya apa yang akan terjadi di depan. Mungkin nanti aku ambil 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, who knows ya kan. Gak tahu, aku gak bilang enggak dan gak bilang iya sekarang. Tapi mungkin kalau sekarang belum. Mungkin saat waktunya udah siap. Karena memang sebenarnya salah satu passion aku tuh juga ngajar. Kayak aku tuh suka ngajarin orang, aku suka bagi ilmu. Karena menurut aku saat kita berbagi ilmu itu akan semakin nempel di otak kita gitu. Jadi aku suka, dan aku suka ngasih tugas PR kak mahasiswaku gitu. Udah mati sayang. Elah masuk kamar jadi saya kerja ini. Ya tuh. Saja aja. Kamu yang benar ya. Ya charge dulu sayang. Charge lot. Gitu guys. Lihat. Pak, tapi aku Cas. bisa pindah ya. Ya ntar deh. Membosankan ya cerita Orang notarisan aku. ya dikasih ini knowledge gak mau. Iya, maunya gosip aja gimana sih? Maunya yang menye-menye terus. Iya. Nanti gosip di foto-foto. Digoreng lagi. Ntar lagi ngomongin apa, komennya bikin emosi lagi sampai pindah lapak gue jadinya. Dan pengetahuan juga buat kalian. Akan ada masanya kalian perlu juga. Siapa tahu kalian mau ngurusin apa, mau Iya, berita jadi apa. menurutku kayak agak sedikit rude aja gitu kalau misalnya mereka tuh terlalu underestimate notaris, kayak dia cuma tanda tangan doang, dia cuma dia cuma bikin akta doang, dia cuma ini doang. Karena mereka nggak tahu perjalanan dan sebesar apa tanggung jawabnya menjadi seorang notaris gitu menurut aku ya. Jadi janganlah, kalau memang nggak cocok harganya, nggak cocok komunikasinya, ya mendingan cari yang lain daripada kayak ditawar-tawar gitu. Karena kan juga aku memberikan yang terbaik ya gitu, dan tanggung jawabku cukup besar. Sama tadi kayak di akun-akun nanti akan aku yang bermasalah. Nanti akan aku yang bermasalah. Sama. Baterai dia juga bocor sama kayak kamu nih, gara-gara dimainin terus. Jadi ngelek kau. Iya, tadi muncul ini kamu gitu loh guys. Bisa lah makan wortel. Jujur aku nggak cerdas. Ini apa namanya deh, yang komentar kenapa bisa cerdas? Iya, aku jelasin, jujur aku nggak cerdas. Bisa lah makan wortel. Aku lebih ke rajin dulu pas belajar. Kalau cerdas menurutku enggak. Aku lebih ke rajin. Kalau adikku yang nomor 2, yang abang, itu cerdas. Karena dia tanpa belajar, dia bisa dapat nilai bagus. Nah, kalau aku sama adikku yang nomor 3,
kita lebih kerajin, kayak kita mau gitu, oh harus dapet nih nilai bagus, karena kalau kita nggak belajar mungkin kita nggak dapet nilai bagus. Moto karir Gitu. kan? Motor kali. Moto karir ya apa? Moto karir kali. Moto karir Riza mirip moto karir. Hah? Ada lagi kayak namanya moto karir. Mungkin. Moto karir apa? Gitu. Jadi aku punya banyak kepribadian kayaknya. Kepribadian menyeh-menyeh, kepribadian independen, Tergantung Sebenarnya kepribadian cegil, tergantung situasi. kepribadian ngelawak. sebenarnya Banyak. masing-masing itu tergantung kalian ada kemauan atau enggak untuk belajar. Tinggal kalian passionnya di mana, itu yang ditekuni, itu yang kalian harus rajin. Semua itu punya chance menurut aku. Tapi aku banyak kepribadian sih. Aku sesuai kondisi tempat. Jadi ada saatnya aku serius, bercanda, manja gitu. Tapi ya mungkin kalau misalnya di TV kan Sama, multi talent juga itu diasah juga. Nggak yang tiba-tiba dari lahir owa-owa langsung bisa nyanyi, langsung bisa menjadi presenter, langsung bisa acting, nggak mungkin. Semua itu iya. kita bisa karena dipelajari. Dan kalau aku kan makanya aku bilang kan semuanya sesuai tempat ya. Jadi kalau misalnya di TV mungkin kalau lagi nge-hosting ngelihatnya aku yang lagi bercanda, ngelucu, ngegombal gitu kan. Kalau aku lagi ngajar di kelas itu beda banget. Aku lebih serius. Jujur aku kalau lagi ngajar galak sih dan strict sih. Anaknya Om Darius. Strict sih. Terus kalau aku lagi Parent. bukan dong, strict aku jadi dosen strict. Terus aku sama keluargaku beda lagi, aku sama Riza beda lagi. Jadi ya sesuai tempat dan porsinya masing-masing. Cuma kalau misalnya kayak di sini media sosial atau di TV ya pasti kan beda ya framingnya. Jadi ya apa yang kalian lihat nggak cuma mungkin 15% dari seluruh kepribadian aku. Audi keras kepala nggak? Iya keras kepala. Dipegang kan, aku udah feeling kalau mau bercandanya gini, aku udah feeling. Keras Apa dong? kepala kan, oh iya keras kepala ya udah aku udah tahu. Aku udah tahu, Beb. Udah kebaca lawakan kamu tuh udah Kamu ngomong kebaca. kamu di belakang dong kan? Di belakang Iya, sini jadi kamu- aku udah kebaca lawakan Kamu kamu. lagi depan aku sama ngomongin kamu. Aku udah kebaca lawakan kamu. Kalau aku lagi ngomongin kamu di belakang, Sayang, ada sih sayang. tuh ngomongin kamu di belakang. Aku ngomongin kamu di belakang, rasain. Audi mau S3 di mana? Aduh, aku udah capek dari tadi ngomong. Kalau aku S3 Udah. ya kalau Udah. pasti di UI. Udah tadi butuh waktu 4 tahun dan sekarang udah depan Tapi kalau aku, mata. aku sih benar-benar mau. Aku sih benar-benar mau ya Be jadi dosen jalanin apa yang sekarang Iya. dulu kan. Iya. Aku juga nggak yang mau buru-buru gitu. Cuma maksudnya memang aku emang ada kepikiran buat pengen jadi dosen juga. Nah, ini ada cerita lucu nih. Dulu pas kelar S1, tadinya tuh aku mau keluar negeri, sayang. Untuk S2 Iya, apa? aku udah keterima di Aussie di Melbourne University. Kalau di UK aku keterima di Queen Mary. Itu ada di highlight Instagramku kalau kalian mau lihat aku keterima di mana aja. Queen Mary, Bristol, Glasgow, Leeds. Terus mana lagi ya di UK ya? Manchester iya nggak ya? Leeds, Bristol, Queen Mary,